Terima kasih. Sosialisasi pendidikan politik bagi calon pemilih pemula dari Kesbangpol di SMA Negeri 5 Purworejo. Tahun politik sudah dekat, pemilu serentak di tanggal 14 Februari tahun 2024 sudah diambang pintu. Kesbangpol bersama SMA Negeri 5 Purworejo, Jalan Magelang KM 7 Loano Kabupaten Purworejo dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia atau PWRI mengadakan sosialisasi pendidikan politik bagi calon pemilih pemula di Aula SMA Negeri 5 Purworejo. Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Acara yang diikuti 90 siswa SMA Negeri 5 Purworejo ini menghadirkan narasumber anggota DPRD Komisi 1 Muharromah, Ketua PWRI Alex Saputra yang diwakili Sekretaris PWRI Wawan Surya Pancoro serta Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Dul Rohim disambut baik Kepala SMA Negeri 5 Purworejo Dr. Andes Setio Mulyaningsih MPD. Satu, ketuhanan
Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha bijaksana, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu, limpahkanlah karunia-Mu kepada seluruh hadirin yang mengikuti kegiatan politik pada hari ini yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan SMA Negeri 5 Purworejo. Ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Allah, Engkaulah pemilik kebesaran dan kemuliaan. Bimbinglah kami, berikanlah petunjuk kepada kami, agar kami dapat mengemban tugas dan belajar dengan baik untuk mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang bangsa kami, karena hanya Engkaulah Zat yang maha pengasih, maha pengampun. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara berikutnya, sambutan yang pertama, sambutan selamat datang dari Kepala SMA Negeri 5 Purworejo yang terhormat Ibu Dr. Anda Setio Mulyaningsih, MPDPI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dari Kesbangpol selaku penyelenggara kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula yang rawuh pada pagi hari ini, Bapak Muh Jumali, Bapak Nuri Fananto, Bapak Waluyo. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu narasumber kegiatan sosialisasi pemilih pemula di SMA Negeri 5 Purworejo, yang terhormat Ibu Hajah Muharrohmah, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo, Bapak Dr. Andes Dul Rohim, Ketua KPU Kabupaten Purworejo yang masih dalam perjalanan, Bapak Alex Saputra, Ketua PWRI Kabupaten Purworejo. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMA Negeri 5 Purworejo dan seluruh siswa yang ikut dalam kegiatan sosialisasi pemilih pemula di SMA Negeri 5 Purworejo ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi pemilih pemula yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kabupaten Purworejo. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada penyelenggara dan juga kepada Bapak Ibu narasumber di SMA Negeri 5 Purworejo, dan kami sungguh mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami keluarga besar SMA Negeri 5 Purworejo tentunya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyambutan, dalam penyiapan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini ada kekurangan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 5 Purworejo diberi bekal untuk nantinya mampu menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bisa memanfaatkan hak-haknya secara baik dan benar.
Untuk anak-anak semua, selamat belajar, ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga satu saat nanti kalian akan mampu memiliki pemahaman tentang pentingnya demokrasi yang sesuai dengan azas-azas Pancasila. Selamat mengikuti kegiatan untuk seluruh siswa, ikuti dengan baik, ikuti dengan seksama, ambil buku catatan, mungkin bisa dicatat hal-hal yang penting, dan pasti ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber akan sangat bermanfaat untuk kalian sebagai siswa, sebagai warga negara Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sambutan kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak dari Kesbangpol, Bapak Ibu narasumber. Selamat berkegiatan di SMA Negeri 5 Purworejo. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan kedua dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo yang terhormat Bapak Mujumani, Kabid Poldagri dan Ormas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Purworejo, yaitu Ibu Dr. Anda Setio Mulyaningsih MPDPI dan juga beserta jajarannya. Yang kami hormati para narasumber yang sudah rawuh di tengah-tengah kita, yaitu yang pertama anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo, beliau adalah Ibu Hajah Muharramah SH. Yang kedua, Ketua PWRI Kabupaten Purworejo, Bapak Alex Saputra, yang dalam hal ini didampingi oleh Bapak Wawan SP. Kemudian yang ketiga yaitu Ketua KPU Kabupaten Purworejo, beliau adalah Bapak Dr. Andes Rohim yang sedang dalam perjalanan karena pagi ini sedang membuka acara di KPU. Yang saya banggakan, mas-mas dan mbak-mbak, anak-anak semuanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng sebagai calon pemilih pemula dan calon generasi penerus pemimpin-pemimpin bangsa. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan apa saja dalam kesempatan pagi ini. Akhirnya Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo bisa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi calon pemilih pemula dalam rangka mendukung atau mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 berkat kerjasama Badan Kesbangpol dengan SMA Negeri 5 Purworejo. Untuk itu kami atas nama pribadi dan atas nama Badan Kesbangpol mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya yang telah menerima kami bekerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya perkenan kami menyampaikan permohonan maaf karena pada kesempatan ini Bapak Kepala Badan Kesbangpol tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau adalah mewakili Bupati Purworejo dalam rangka launching pembagian 10 juta bendera di Sulawesi, Bulukumba. Tadi sudah berangkat pagi ini dan sampai besok siang. Kemudian Bapak Sekretaris Badan mengikuti pembagian 1000 bendera di Kecamatan Mombol. Akhirnya memberikan amanah kepada kami untuk bisa hadir dan memberikan sambutan atau sepatah dua patah kata pada kesempatan yang baik. Untuk itu permohonan maaf dari Pak Kepala Badan dan Pak Sekban yang di hari yang baik ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tentunya
tanpa kehadiran beliau tidak mengurangi semangat kita untuk bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Mas Mbak yang telah meluangkan waktu, mohon keikhlasannya dalam kesempatan ini untuk bisa mengikuti kegiatan bersama. Kemungkinan kalau sekarang mungkin Mas Mbak oposisi sosialisasi pendidikan politik pemilu aku wis paham, kira-kira seperti itu ya. Tapi insya Allah nanti di 5 sampai 10 tahun kemudian akan tahu manfaat tentang sosialisasi pada sekarang ini. Ibaratnya orang nanam kelapa ditanam sekarang nanti sore kan nggak bisa panen ya. Nah nanti di kelak kemudian hari panjenengan akan paham. Kalau sekarang jenengan belajar matematika untuk apa gitu? Ngitung duit ya harus pinter toh Mbak. Nah ngitung duit itu pinter tapi tetap harus belajar matematika. Karena harus mendapatkan selembar kertas yang namanya ijazah. Kalau nggak diikuti nggak dapat ijazah ya itu duit mau pinter tok tapi tidak punya senjata untuk bisa mencari pekerjaan nanti. Maka insya Allah nanti panjenengan akan paham manfaatnya. 5 sampai 10 tahun sekarang panjenengan masih justru menggunakan hak pertamanya memilih ya. Kalau 5 sampai 10 mungkin memilih dan dipilih. Ada juga mungkin yang terbersit, wah aku kepingin seperti Bu Hajah Muharromah duduk di depan. Bisa 5 sampai 10 tahun kemungkinan ada di antara wajah-wajah ini menjadi pengganti Bu Muharromah atau juga menjadi temannya Bu Muharromah. Bu Muharromah masih aktif, panjenengan sudah menjadi duduk bersama di Dewan-Sang. Bisa jadi. Apalagi saya tinggal setahun lagi purna. 5 tahun ke depan menggantikan kita-kita yang di depan ini. Kalau Ibu berapa tahun? 5 tahun lagi. Nah, panjenengan 5 sampai 10 tahun mungkin bisa duduk di sini. Kalau saya tinggal setahun lagi, pasti harus purna, tidak bisa diundur lagi. Nah, saya berdoa di antara Mbak semuanya, insya Allah ke depan akan menjadi calon pemimpin bangsa, menjadi generasi penerus bangsa. Maka untuk itu, ikhlaskan waktu sejenak untuk bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dan terutama harapan dari Kesbangpol agar kalian semua tidak terkena tentang praktek politik uang, tidak termakan oleh berita-berita hoax nanti akan disampaikan oleh media, nanti disampaikan oleh Pak Wawan. Bagaimana sih menghindari berita-berita hoax agar kita tidak termakan oleh isu-isu hoax yang mungkin mempengaruhi dalam pelaksanaan di pemilu nanti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa berlanjut di diskusi akhir kegiatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Murjumali. Dilanjutkan acara berikutnya, pemaparan sosialisasi pendidikan politik bagi calon pemilih pemula. Kepada narasumber di sini. Muharromah SH dalam paparannya menyampaikan tupoksi anggota DPRD harus bisa menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di daerah pilihan yang ditempati. DPRD adalah lembaga perwakilan daerah. Tugas DPRD legislasi adalah pembuat perda bersama pemerintah yang berguna untuk masyarakat Purworejo, mengontrol anggaran daerah dan pengawasan perbuk, perda, jelas Muharromah. DPRD menganggarkan dan mengawasi kegiatan di OPD. Sebagai calon pemilih siswa SMA Negeri 5 diharap paham dan tidak mudah percaya black campaign. DPRD juga memiliki masa reses di mana masa tersebut digunakan audiens untuk mendengarkan masukan kepada wakil rakyat atau anggota DPRD tersebut. Kabupaten Purworejo, semangat ya. Semangat sambil makan santai saja. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat
terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul mendengarkan sosialisasi pendidikan politik tanpa ada arahan suatu apapun. Anak-anakku yang saya cintai, kenapa harus belajar berpolitik ya? Nanti akan disampaikan kepada beliau Bapak KPU, Pak Abdul Rohim. Kalau saya di sini tentang tupoksi anggota DPRD. Jadi perkenalkan dulu ya, saya adalah Ibu Muharramah, anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Gerindra. Ya, dari Partai Gerindra, tahu toh adik-adik? Lambang Ibu Garuda itu nomor 2. Dari Partai Gerindra yang mewakili daerah pilihan Dapil 3 Kecamatan Bayan dan Banyurep. Kalau di sini nggak ada saya kira ya. Sini ada yang dari Baletono, Ngacung. Nah, mungkin tahu sama ibu ya. Ibu itu mewakili Dapil 3 Kecamatan Bayan Banyurep, tapi domisili ibu ada di Baletono, Kecamatan Purworejo. Karena dulu memang ibu itu mewakili dari Kecamatan Purworejo dan Kaligesing. Alhamdulillah dulu 2 periode dari 2009 sampai 2019 mewakili Kecamatan Purworejo dan Kaligesing. Tapi kemarin di tahun 2019 ibu melebarkan sayap ya karepe men tambah sedulur gitu kan. Tambah sedulur jadi ikut mewakili di Kecamatan Bayan dan Banyurep. Adik-adikku sekalian, apa itu DPRD? DPRD itu kan mitra kerjanya pemerintah daerah yang disebut eksekutif. Nek jenengan katanya paling PNS, pegawai negeri sipil. Nek sekarang istilahnya ASN, aparatur sipil negara. Ya, DPR itu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah bersama-sama dengan eksekutif ya di Kabupaten Purworejo. Jadi ada 3 tugas DPRD, yaitu pertama legislasi. Apa itu legislasi? Legislasi itu adalah membuat perda, peraturan-peraturan daerah yang harus dibuat untuk memayungi kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Purworejo. Nah, kita membuat peraturan daerah juga bekerja sama dengan eksekutif ASN dalam membuat peraturan daerah untuk tujuan akhirnya ya demi agar masyarakat Purworejo sejahtera. Intinya seperti itu. Jadi aturan-aturan yang dibuat di Kabupaten Purworejo titik utamanya untuk kesejahteraan masyarakat Purworejo. Jadi kegiatan apa itu harus ada payung hukumnya untuk menarik seumpama kayak retribusi. Menarik retribusi itu harus ada payung hukumnya. Nah, payung hukumnya itu ada di peraturan daerah yang dibikin antara DPRD dengan eksekutif ya, dengan eksekutif. Terus yang kedua apa itu? Yang kedua adalah anggaran. Anggaran itu kalau pemerintah daerah yang di sini TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, akan mengajukan anggaran-anggaran yang untuk pelaksanaan kegiatan, itu APBD ya, pelaksanaan kegiatan yang ada di Kabupaten Purworejo itu selalu dikomunikasikan dengan DPRD karena sahnya anggaran untuk kegiatan APBD Kabupaten Purworejo harus dibahas bersama-sama dengan DPRD. Jadi tim anggaran pemerintah daerah dengan DPRD. Untuk yang ketiga, fungsinya DPRD adalah pengawasan. Nah, pengawasan itu dalam bentuk terhadap pelaksanaan perundang-undangan, peraturan bupati, keputusan bupati, dan kebijakan bupati yang diterapkan di pemerintahan Kabupaten Purworejo. Jadi di sini kalau DPRD itu hanya menyetujui anggaran yang diajukan tim TAPD untuk kegiatan 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Purworejo diajukan ke DPRD, dibahas bersama,
Jadi yang melaksanakan, yang mengeksekusi anggaran pemerintah daerah adalah OPD-OPD pembantu bupati yang ada di Kabupaten Purworejo. Jadi kalau DPRD hanya berfungsi menganggarkan, setelah menganggarkan mengawasi kegiatan-kegiatan OPD-OPD terkait pembantu-pembantu bupati yang ada di Kabupaten Purworejo sudah sesuai belum kegiatan mereka dengan yang kemarin diajukan di DPRD Kabupaten Purworejo anggarannya seperti itu. Terus yang lainnya itu tadi ya kelewatan. Jadi di sini sudah ber-KTP semuanya. Intinya besok sudah punya hak pilih. Ya, walaupun nanti lepas 17 tahun di Februari, 14 Februari. Kalau adik-adik ingat 14 Februari kok Valentine Day pasti, iya kan? Nah, insya Allah besok kita pemilu serentak memilih DPRD dan Presiden itu ada di bulan Februari tanggal 14 yang adik-adik kenal biasanya dengan Valentine Day. Nah, di sini saya berharap adik-adik semua itu kan sebagai pemilih pemula. Jadi jangan menyia-nyiakan hak pilih dari panjenengan semuanya nantinya, dan jangan gampang menerima itu nanti akan disampaikan dari tim PWRI. Jangan gampang menerima istilah black campaign, ngelek-elek kandidat, ngelek-elek caleg ataupun ngelek-elek calon presiden dan wakil presiden. Itu jangan gampang terhasut ya, intinya seperti itu. Jadi adik-adik harus bisa menjadi pemilih cerdas nantinya. Karena apa? DPRD dan presiden itu memang jabatan politis yang setiap 5 tahun sekali itu diadakan pemilihan. Jadi sebagai anggota DPRD itu tidak mesti bisa berturut-turut mewakili dari dapilnya masing-masing, ya, tidak bisa mewakili dari dapilnya masing-masing. Tapi kalau yang bersangkutan anggota DPRD itu di masa pemilihan besok terpilih kembali, ya bisa menjabat terus seperti itu. Jadi nantinya adik-adik semua pokoknya jangan melewatkan hal-hal momen kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah, ya. Seperti pemilu serentak besok di bulan Februari. Di sini pentingnya DPRD juga mewakili dari daerah yang diwakilinya, Mbak, seperti saya di Dapil 3 Kecamatan Bayan Banyurip. Untuk jadi wakil rakyat, DPRD kan wakil rakyat ya, di daerah pilihannya di Dapil 3 Bayan Banyurip, ya harus bisa menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakili. Nah, setiap 3 bulan sekali kita dari kantor DPRD ada kegiatan yang namanya reses. Nah, reses itu apa? Reses itu adalah masa-masa di mana anggota DPRD itu turun ke daerah yang diwakilinya. Nah, turun daerah yang diwakilinya, mendengarkan aspirasi dari rakyat-rakyat yang diwakilinya. Jadi nanti adik-adik semua kalau sudah punya hak pilih, sudah menoblos, berarti punya hak suara, punya hak usul kepada dewan yang kemarin dipilihnya. Nah, karena saya masih sekolah, kok gini. Nah, seperti itu bisa. Nah, selama ini karena ibu-ibu itu rata-rata kemarin mewakili kemungkinan banyak-banyak para petani, para buruh, ataupun ya kebanyakan masyarakat Purworejo itu kan kebanyakan petani. Nah, usul-usul mereka apa? Bu, ini pupuk kok langka gimana? Bu, ini saya mau mentraktor daerah sini kok saya nggak punya traktor, gimana solusinya? Terus ibu-ibu pengajian, Bu, saya tuh kepingin punya alat kesenian seperti hadroh lah. Itu diantaranya gunanya wakil rakyat itu selain ada permasalahan yang di daerah yang diwakilinya,
mereka akan mengajukan keinginan-keinginan yang itu memang ada di menu pokir ya. Pokir itu apa? Pokok-pokok pikiran dari rakyat yang diwakilinya. Jadi intinya anggota DPRD ada jatah untuk memberikan aspirasi yang usulan-usulan dari masyarakat yang diwakilinya. Jadi kalau aspirasi saya seumpama punya kegiatan, punya anggaran yang bisa untuk membantu masyarakat yang diwakilinya, ya saya bagikan kepada masyarakat saya yang saya wakili. Jadi intinya nanti kalau adik-adik semuanya belum tahu piye sesuk apike milih sopo mas, milih sopo mbak, atau milih sopo pak, ya bapak ibu di rumah, itu nanti adik-adik semuanya didengarkan. Adik-adik semuanya adalah pemilih yang cerdas, menuju Purworejo sejahtera, Purworejo berdaya saing. Ya, jadi di sini pokoknya tupoksinya DPRD adalah seperti itu. Ada tiga kewajiban fungsi yang harus dijalani yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu. Begitu adik-adik, nanti kalau ada yang belum jelas uraian dari saya apa itu fungsinya DPRD, kenapa harus ada DPRD, itu dilanjutkan nanti dengan tanya jawabnya adik-adik. Ada kurang lebihnya dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Hajah Marumah Sarjana Hukum yang telah menyampaikan tentang tupoksi DPRD. Jadi disampaikan tadi Mas Mbak kepingin Purworejo mau begini, ya nanti ke depan harus mencalonkan diri sebagai anggota DPR biar bisa ngatur Purworejo. Nah, seperti itu ya. Jadi ada semangat dari sekarang. Kalau punya cita-cita, saya kepingin Purworejo seperti ini ya. Silakan panjenengan ke depan bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan, nanti bisa membuat aturan-aturan. Karena pekerjaan saya di hari ini antara lain juga berkat disahkannya anggaran oleh DPRD. Tanpa anggaran Kesbangpol disahkan oleh DPRD, kami dari Kesbang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi anggaran dari Kesbangpol dalam kegiatan sosialisasi ini juga berkat disahkannya oleh para anggota dewan seperti itu. Jadi Mbak Mas ini kepingin Purworejo mau menjadi apa, punya unek-unek yang bagus, konsep kerja yang bagus, silahkan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, nanti bisa membuat aturan-aturan. Oh, anak sekolah harus tertib begini ya. Nanti pandangan-pandangan ke depan yang akan menjadi calon-calon generasi penerus bangsa. Kemudian tadi disampaikan tentang pada tanggal 14 ingat gak? 14 Februari adalah Hari Kasih Sayang dan Kasih Suara atau TPS. Ya, jadi jangan hanya kasih sayang saja. Harapan kami dari Kesbangpol ini Hari Kasih Sayang dan Kasih Suara ke TPS. Bagi yang sudah kira-kira sudah milih semua belum ini ya? Sudah. Alhamdulillah, kasih sayang dan kasih suara. Karena semakin tinggi tingkat partisipasi, itu akan semakin banyak peluang usaha. Karena indikasi negara istilah aman dan tertib adalah tingkat indeks demokrasi Indonesia yang disingkat ID adalah tingkat partisipasi pemilih itu tinggi. Berarti masyarakatnya benar-benar demokratis. Maka investor akan masuk ke Indonesia. Artinya apa? Kalau investor masuk ke Indonesia artinya peluang-peluang usaha bagi kita dan anak saya dan panjenengan semuanya anak-anak kita akan semakin terbuka. Kalau tingkat partisipasi rendah
Sedangkan dari PWRI Wawan memberikan pengertian kepada para siswa tentang pemilu di mana 2024 besok siswa yang mengikuti kegiatan ini akan memilih untuk pertama kalinya dan juga menjelaskan tentang berita hoaks yang tidak boleh asal sare jika menemukan sebuah berita. Jangan tergiur 50, 100 bahkan 200 ribu untuk suara yang diberikan karena suara kita menentukan 5 tahun ke depan jalannya politik, ungkap Wawan. Mengenai berita hoaks, Wawan juga menjelaskan agar siswa lebih berhati-hati karena penyebar berita hoaks bisa dikenakan hukuman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Teliti dulu sumbernya sebelum menyebarkan berita. Gunakan dengan sebenarnya hak suara, pastikan sudah tercantum di daftar pemilih tetap DPT. Teliti dan cek agar tidak terjadi kesulitan dalam pemilihan nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kok masih lemes, ada yang belum bersuara nih di sebelah kanan tuh. Masih semangat, Mbak? Nah, gitu dong, kelihatan titiknya senyum. Oke, SMA 5. Yang sana kenceng, yang sini enggak. SMA 5. Mantap, luar biasa. Maaf sebelumnya, perkenalkan saya Wawan Surya Pancoro, kebetulan sekretarisnya Pak Alek dari PWRI. Jadi PWRI itu sebenarnya Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Jadi saya sampaikan dulu seperti itu. Dan apa namanya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta staf gurunya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Muharoma dan Bapak-bapak dari Kesbangpol sehingga pada hari ini acara bisa terwujud. Oke. Sebelumnya saya dapat tugas sebenarnya tadi dari Ketua PWRI saya Pak Alek untuk hari ini menerangkan untuk kalian semua bahwa kalian ini adalah calon pemilik suara. Jadi pemilik suara, bener gak? Ada yang masih umur 15 tahun? Ada gak? Gak ada ya? Berarti Februari besok sudah 17 semua nih. Nah, bagus. Jadi, dan mungkin ada yang sudah punya KTP? Belum? Belum? Oh, belum bikin ya? Gimana? Oh, diproses. Oh, kamu sudah punya? Mantap. Sini, sebentar. Sini, ini sudah punya KTP. Namanya siapa, Mas? Pak Rizky Maekam. Oke. Mas, nanti nih Mas, cocok grogi Mas, model lembu ini. Oke, Mas. Ini KTP-nya. Oke. Mas, boleh tunjukkan KTP-nya? Di bawah nggak? Nah, mantap. Nah, inilah salah satu contoh warga Indonesia yang baik dan benar istilahnya. Nah, ini dipegang Mas. Lihat kamera. Oke, balik. Oke, jadi ini harus lihat kamera dulu, difoto ya. Ini satu yang difoto dulu kita. Oke, jadi dari sekian banyak ini yang punya KTP baru Mas apa namanya? Mas Mahekam aja. Yang lain. Nah itu Mas itu yang punya kan? Oke. Jadi ini sebagai contoh insya Allah tanggal 14 Februari 2024 memiliki suara Mas ya. Sudah pernah dapat data dari desa belum? Oh, jadi nanti bisa dicek di kpu.com gitu kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Oke, silakan itu Mas. Terima kasih Mas ya. Jangan terdik Mas. Aslinya sedek saya ini. Oke, jadi itu salah satu Mas Mahekam sudah punya KTP dan mungkin nanti yang lain juga segera punya KTP dan punya
surat suara istilahnya. Jadi kalian untuk menentukan 5 tahun ke depan setelah 2024 nanti. Oke, kita lihat video dulu Pak sebentar. Ya, mau siap. Ya. Dilihat video, diperhatikan ya. Oke, jadi di sana itu apa sih pemilu itu? Kalau dengan kata pemilu biasanya kita mendengarnya dengan seluruh nasional nih, nasional aja, jadi nggak daerah. Kalau pemilu biasanya seperti itu. Tapi untuk 2024 besok pemilu kita ada di nasional dan provinsi dan daerah. Jadi ada 3 pilihan nih Pak ya. Ada 3 pilihan. Jadi nantinya mohon maaf ini mungkin saya sampaikan Pak karena awalnya kan mereka nggak tahu. Jadi untuk pemilih awal ini mungkin ada adik pada nggak tahu yang akan dipilih siapa toh? Tahu belum? Ya, jadi yang dipilih untuk 2024 besok adalah presiden, terus dari provinsi dan dari daerah seperti Ibu Muharramah itu. Jadi untuk yang sudah milih itu usia 17 tahun atau sudah menikah. Dan yang jelas jenengan sudah punya KTP seperti Mas Mahekam tadi, seperti itu. Ya, itu sudah punya KTP seperti itu. Jadi ini saya nggak ada suaranya, atau suaranya lucu istilahnya. Sakjane tapi nggak apa-apa. Jadi seperti itu dan tidak sakit jiwa istilahnya. Jadi tidak dicabut hak pilihnya. Serta polisi dan TNI Polri tidak boleh untuk memilih. Sudah paham? Sampai sini ada yang tanya kan? Kok bingung? Enggak ya? Oke, jadi untuk seperti Mas Mahekam tadi sudah memilih KTP tapi belum tentu dia masuk ke DPT istilahnya. Daftar pemilih daftar pemilih dipakai. Jadi nanti dicek di kpu.com nih Mas, gitu, dicek di KPU, nanti dicocokkan lagi Mas, namanya jenengan, terus nomor induk KTP-nya, sama tempatnya Mas, itu cocokkan dulu. Jadi kalau nggak dicocokkan nanti agak ada perubahan, bingung Mas ini Mas. Jadi mungkin jenengan tidak bisa pilih di TPS tersebut. Oke, jadi kita pilih di TPS. TPS itu apa TPS? Dikat dulu. TPS itu apa TPS? Wah, belum kono sih Pak ya. Oke, TPS itu tempat pemungutan suara. Jadi tempat pemungutan suara itu nanti kalian diberi 5 surat suara untuk 2024 besok. Oke, jadi kalian harus ngerti dan sopo bae sing arep dipilih, siapa yang mau dipilih. Jadi presiden, wakilnya biasanya sepasang itu, presiden dan wakil pasang, terus dari provinsi dan dari DPRD khusus Purworejo nanti yang akan menjadi anggota dewan seperti Ibu Muharramah ini, seperti itu. Jadi nanti untuk tahun 2024 itu besok kalian mendapatkan 5 surat suara dan nanti kotaknya ada 5. Makanya nanti disebut pemilihan serentak atau pemilihan 5 kotak, istilahnya seperti itu. Jadi pemilihan serentak itu ada nama atau nomor dan foto biasanya, seperti itu biasanya. Kecuali kalau DPRD nggak ada mungkin. DPRD nggak ada, hanya namanya toh. Nanti jadi diingat-ingat namanya, mungkin ibu masih ada ya dipilih lagi. Nggak boleh, di sensor nggak boleh nih. Jadi mengarahkan nggak boleh. Jadi itu ada langsung umum bebas rahasia adil dan jujur seperti itu. Jadi luper istilahnya, langsung umum bebas dan rahasia. Itu kita lihat langsung umum bebas rahasia dan tambahan jujur dan adil sekarang. Yang dulu luper toh, sekarang ada luper jurdil kalau nggak salah, seperti itu. Itu singkatan bagi kalian. Oke, dilanjut Pak. Nah ini pemilu sebenarnya sudah lama, semenjak tahun 1999
955. Mungkin kalian nggak ngerti dan nggak bakal ngerti kalau nggak dikasih informasi seperti ini. Jadi pemilu sebenarnya sudah lama, sudah ada. Dan untuk dari perubahan-perubahan sistem pemilu ada beberapa perubahan seperti demokrasi dan lain sebagainya. Dan untuk mungkin yang 2024 besok adalah pemilu yang serentak atau apa namanya, jadi dari presiden, provinsi dan daerah tertentu yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi nanti ini kita tambahkan tadi kemarin tadi juga saya dengar dari Bapak dari Kesbangpol menyampaikan untuk kalian waspada berita hoax. Jadi berita hoax itu kebetulan saya dari media, Pak Alex juga dari media. Berita hoax itu jangan sekali-kali jangan dapat berita langsung di-share, itu tidak boleh. Jadi dipahami dulu, sumbernya dulu dipahami, benar nggak ini, ya toh? Itu sumbernya benar tidak, dan dipastikan sumber itu benar-benar sumber yang valid. Jadi jangan sampai hanya foto terus share itu malah nanti bisa mencelakai diri kalian sendiri. Ada hukumannya sekitar berapa tahun ini? 6 tahun kalau nggak salah itu hukumannya itu. Hukumannya untuk berita hoax adalah 6 tahun dan denda 1 miliar. Bisa bayar nggak kira-kira? Hanya karena dengan jempol kalian berita hoax itu bisa tersebar. Jadi kalian harus berhati-hati dan waspada, dipelajari dulu, dipahami dulu, dan apa namanya intinya disaring dulu. Jadi disaring dulu, ini bener kok orang beritanya. Ini nggak bener jangan di-share. Apalagi seperti kecelakaan itu, kalau bisa janganlah, kasihan korban dan keluarganya. Oke? Siapa yang biasa di-share foto-foto berita kecelakaan? Ada yang ngaku nggak? Ada yang ngaku nggak ini? Nggak ada. Apa memang nggak pernah di-share itu? Nah bagus itu. Jadi di-share dulu, disaring dulu, baru di-share, okay? Jadi jangan sampai. Itu tujuan pemilu adalah untuk berjalan politik. Kenapa harus menggunakan hak pilih kita dalam pemilu? Yuk kita sama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dalam menggunakan hak pilih. Itu kita harus menjadi masyarakat yang cerdas untuk apa namanya menjadi hak pilih kita yang untuk akan kita suarakan tanggal 14 Februari besok. Dan satu lagi yang terpenting bagi kalian pemilih pemula dimatikan aja Pak. Jika harus ada mengapa kita Dimatikan dulu nggak Pak? Dimatikan. Oke, jadi ini yang terpenting bagi kalian, boleh dicatat, boleh direkam saya dulu, direkam di video apa-apa. Di video dulu, ambil kameranya, HP-nya boleh. Bener, tapi video bener loh. Nggak, ini penting banget bagi kalian. Jadi salah satu ini yang paling penting untuk pemilih pemula. Sudah direkam, kok nggak direkam? Ini memorinya TKB begitu ini, Pak. Jadi memorinya mungkin hapus begitu. Jadi ini penting banget. Jadi kalau ini boleh di-share. Jadi kalian pemilih pemula, hati-hati. Jangan karena hanya 50.000, 100.000 atau 200.000 kalian milih salah satu calon. Jangan. Itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh kayak gitu. Itu namanya money politik. Ibu juga mungkin tidak menyarankan, Pak. Tidak menyarankan. Jadi jangan. Ini yang paling penting tadi itu. Makanya saya bilang yang paling penting, kalian jangan mudah istilahnya yoga dihapus sih saudara sih. Tidak dihapus itu. Cuma kalian jangan mudah karena 50.000, 100.000 bahkan sampai 200.000 kalian memilih salah satu calon tersebut. Jadi yang kalian pilih harus sesuai hati nurani dan dilihat apa namanya track recordnya. Jadi partainya dulu, terus siapa beliau itu, dan hasilnya sebelumnya kalau memang sudah pernah jadi dewan, dilihat. Kalau bagus dipilih lagi, tapi kalau tidak bagus jangan dipilih. Gitu, Pak? Mantap. Oke, saya akhiri sekian aja. Saya Wawan Surya Pancoro menyampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, dan untuk narasumber dan Bapak Ibu guru semuanya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh PWR Kabupaten Projo, utamanya bagi calon pemilih pemula agar tidak
termakan oleh berita-berita hoax. Dan jangan asal nge-share saja tentang berita-berita yang Mas Mbak terima. Karena kalau dulu pepatahnya mulutmu harimaumu, tapi sekarang tidak. Jarimu jempolmu. Jempolmu atau jarimu adalah harimaumu. Jadi salah-salah jempolnya menyenggol saja di medsos, kita bisa bermasalah dengan APH atau aparat penegak hukum. Jadi hati-hati kita dalam memainkan jari-jari di medsos ini. Karena sekarang ada juga pengawas cyber namanya. Jadi yang mengawasi kita bermain HP itu juga ada. Meskipun kita di dalam kamar sendirian, kita ngapain pasti ketahuan. Dan di masyarakat Purworejo juga pernah ada yang sudah ketangkep penghinaan tentang penistaan agama kalau tidak salah. Jadi dia bayangannya sudah dalam kamar cuma main-main ngupload, akhirnya ketangkep juga. Karena meskipun di medsos yang tidak Mas sama Mbak itu berjejeran, nggak tahu ngupload apa, tapi ada pengawas. Cybernet itu bisa mengawasi kita mau ngapain itu ada pengawasnya. Jadi disarankan tadi agar kita berhati-hati dalam bermedsos. Ngeten nggih, Mbak Mas nggih. Kita emang dolanan HP nego-nego bisa urusan malah bisa mangkat sekolah anggaran dicegat Pak polisi karena akunnya masih ketahuan. Jadi kalau kita mau ngapain ada pengawasnya. Seperti itu ya. Terima kasih kepada BWNI yang telah menyampaikan paparannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sambil menunggu pemateri yang ketiga yaitu Bapak Dr. Abdul Rahim dari KPU, karena di KPU sedang ada acara, beliau adalah yang membuka langsung. Mungkin bisa tanya jawab dulu. Di sesi yang pertama ini mungkin tanya jawab, Mas Mbak bisa bertanya kepada Ibu anggota DPRD, sebutkan Nuh Jumali, nama, SIP, MM Kabid Poldagri dan Ormas Kesbangpol Kabupaten Purworejo, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pemilih pemula, terhindar praktek money politik, serta berita hoaks. Pemahaman pendidikan berbangsa dan bernegara juga ditekankan dalam acara ini, dan berharap kedepannya siswa memberikan kontribusi untuk jadi pemilih yang baik di Pesta Demokrasi 2024, terang Nuh Jumali. Semangat dan antusias siswa-siswi SMA Negeri 5 terlihat dalam momen tanya jawab, terlihat mereka menayangkan apa yang kita jelas. Kami berharap siswa-siswi SMA Negeri 5 Purworejo bisa menjadi pemimpin yang luar biasa kelak dan bisa menyebarkan sosialisasi ini minimal ke teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asfian dari kelas 11-3. Di sini saya ingin bertanya. Saat akan menjelang pemilu seperti ini kan tentunya banyak hoax yang menyebar di sosial media. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa membedakan antara itu berita hoax atau berita yang tidak hoax, begitu. Sudah. Terima kasih. Jangan pen dulu Mbak. Oke. Saya boleh tanggapi Pak? Oke. Berita hoax yang bagaimana Pak? Coba dulu sebutkan dulu. Berita hoax yang semisal salah satu caleg itu dijelek-jelekan gitu Pak. Black campaign yang tadi nggih. Wah, black campaign itu. Jadi kalau seperti itu, jadi itu sebuah berita atau cuma omongan? Berita seperti berita muncul? Ya, terkadang kan ada ya Pak. Tapi kita belum tahu itu beritanya itu asli atau tidak. Jadi gini Mbak, kalau berita asli biasanya memang ada redaksinya Mbak. Oke, ya toh, kalau link berita itu, kalau link berita kan ada linknya berita, nanti diklik kan
pasti ada redaksinya seperti medianya Pak Alek, News Cakra itu kan ada, itu bisa dipertanggungjawabkan Mbak. Tapi kalau seandainya di Facebook kan ada tuh, di Facebook tuh ada mungkin apa namanya ya cuplikan-cuplikan itu apa namanya potongan-potongan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu biasanya hoax. Dan kalau apa namanya berita yang resmi itu pasti ada yang jelas redaksi tadi itu, dan yang share itu biasanya apa namanya bisa bertanggungjawab. Jadi kalau dengan di-share nggak ada link beritanya itu jangan dipercaya. Gitu. Ada lagi yang kita tanyakan? Terima kasih Pak. Mantap, Terima kasih. terima kasih. Pertanyaan yang menarik dari Mbak Siti Ardian ini. Kemudian selanjutnya mungkin yang mas-mas dulu, karena sudah diwakili oleh Mbak, yang kedua mas-mas ini. Ayo tunjukkan dan langsung maju ke depan. Kayaknya nomor 2 dari depan ini dekat kamera ini. Nah, sudah senyum-senyum. Monggo. Ayo, apa-apa. Tater. Kalau salah nggak di penjara. Nah ini bukan hoax ini Mas. Perkenalkan, nama saya Rendy Rama Gunawan dari kelas 11-5. Ingin bertanya, kalau jadi anggota Dewan DPR RD itu enak atau enggak? Monggo Malam yang bisa memberikan pencerahan Bu. Ini kayaknya semangat mau menjadi Semangat pemimpin. mau jadi calon pemimpin masa depan. Terima kasih Mas Renja ya Pak Renja. Nah, disitulah. Terima kasih sekali Miss Kendel, wanita koning. betul. Salut ya. Untuk jadi anggota dewan, senang atau tidak? Suka atau tidak? Nah, ada sukanya, ada dukanya. Sukanya apa? Bisa mewakili konstituen, warga yang diwakilinya, bisa menyalurkan aspirasi dan bisa membantu mereka, itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat besar. Ya. Selama ada usulan-usulan apa, ada permasalahan apa, kita bisa kasih solusi. Seumpama di desa itu ada permasalahan apa yang tidak bisa dipecahkan mereka, kita menjadi talang atur, menjadi penengah mediator dengan pemerintah daerah dan bisa berhasil diselesaikan, menjadi suatu kesenangan, kebanggaan tersendiri di hati anggota DPRD. Nah, dukanya ya kadang-kadang namanya anggota dewan itu kan wakil rakyat yang diwakili sadapil. Yo, nek wakil hampir seperti ibu atau bapak. Jadi tempat tumpuan sambatan. Nah, itu kadang-kadang sedihnya itu. Sambatan sak dapil kadang-kadang Bu saya gini. Nah, itu kadang-kadang ada sedihnya, tapi ya banyak sukanya juga sih. Sedihnya nek pas bareng-bareng ketok iki DPRD. Tapi nek oleh sambat wong sak kabupaten, sak dapil, 2 kecamatan, ya kadang-kadang kalau tidak bisa terbantu semua ada sedihnya. Nah, sedihnya di situ deh. Nah, jadi nanti kamu 5 tahun atau 6 tahun ke depan batas minimal usia menjadi calon anggota DPRD, coba-coba menyalurkan diri nggak apa-apa, ya tak? Nah, ikut pesta demokrasi di Purworejo, begitu? Ya, terima kasih. Mungkin tadi saya sampaikan, sekarang masih menjadi pemilih. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun depan memilih dan dipilih atau dipilih dan memilih. Berarti ada semangat kesana mungkin Pak ya. Ya, jadi ciptakan ide-ide baru untuk membuat aturan-aturan di Purworejo yang bisa mensejahterakan masyarakat Purworejo seperti apa. Nanti panjenengan bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, jadi sudah punya konsep-konsep yang mantap lah seperti itu. Lagi Ya, utamanya fungsi DPRD ya, karena itu ada acara mau pamit kalau sudah nggak ya, ada. ada yang ditanyakan? Ini ya baris paling depan nomor 2. Ya, banyak Pak. Kayaknya udah enggak diserbukan, mau tanya apa mau Pak? Daripada unek-unek tadi, kok bunyi malah ngimpi anak takon ora sido piye. Sudah
Silakan Mbak. Ayo. Gak apa? Gak gigit kok. Salah dan benar itu tidak ada urusannya Mbak, tidak bakal ini nggak ada waktunya ini. Hukum sama Pak Guru Bu Guru. Ayo Mbak, maju Mbak. Gak apa maju Mbak. Maju. Perkenalkan, nama saya Nagita Mahfudhati Sutrisno dari kelas 11.5. Nama saya Najuka Mahfudhati Sutrisno dari kelas 11.5. Pertanyaannya, kalau jadi DPRD itu kuliahnya harus hukum? Bagus. Ini terkait dengan cita-cita meneruskan kuliah Bu. Jadi kalau mau menjadi anggota DPRD harus mengambil fakultas apa Bu? Monggo Bu bisa diberikan pengetahuan. Terima kasih sekali anakku Nagita. Jadi meskipun boleh dari SMT tapi harus lebih bagus kalau melanjutkan lagi ya. Monggo Bu terima kasih sekali anakku Nagita. Untuk menjadi anggota DPRD itu tidak ada sekolah yang khusus jurusan apa. Jadi anggota DPRD ada yang dari sospol, ada yang dari sarjana hukum, ada yang dari pendidikan, ada yang dari dokter. Jadi anggota DPRD juga banyak. Jadi memang DPRD itu nggak ada sekolahnya, cuma kita pandai-pandai bersosialisasi. Nanti untuk pekerjaannya di anggota dewan kan mengikuti kita sudah ada atau workshop yang diadakan dari kantor DPRD Kabupaten Purworejo. Jadi dari jurusan manapun insya Allah bisa mengikuti dalam kinerjanya anggota DPRD. Begitu, Dek? Ya. Bisa, Mbak, sudah paham? Tidak ada kuliahnya khusus ya? Nah, karena syarat jadi DPR itu minimal kan SLTA. Tamat sudah bisa. Ini kayaknya menurut saya kurang mantap. Nah, dilanjutkan, tidak ada kuliah khusus apa. Yang penting ada keinginan, kemauan ke sana dan semangat. Pastinya saya sarankan kalau untuk menjadi calon-calon DPRD harus di kampung itu harus menjadi orang yang super ya Bu ya. Cekatan dan cara Jawa itu itu jadi entengan. Ono kematian sek mengusulkan diri saya mau berperan apa. Ada orang gawe diaturi lagan yo sek. Nah itu nih gone desa itu jadi entengan, cek super dan cekatan. Itulah calon-calon pemimpin harus seperti itu. Meneng wae nanggone wong ewo nanggone wong kematian meneng wae ya jadi pemimpin ya saya bingung juga ya yang mau milih loh seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sesi 1 cukup? Kalau sudah cukup sesi 1 kita lanjutkan pemateri yang 3 sambil Mas Mbak bisa melanjutkan snack lagi tidak apa-apa monggo satu saja. Dari akan Bu, matur nuwun Ibu Muhammad. Menginjak pemateri yang ketiga yaitu dari Ketua KPU Kabupaten Purworejo yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Rohim tentang pemilu, yaitu pemilih muda cerdas, pemilu berkualitas. Kira-kira temanya seperti itu. Kepada Pak Ketua KPU Kabupaten Purworejo Dr. Rohim menyampaikan pemilu kali ini adalah pemilih serentak dengan 5 suara untuk hak pilih kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 dan seluruh jajarannya, dan saya hormati Ketua Badan Kesbangpol Purworejo beserta jajarannya.
hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum saya menyampaikan materi, izin perkenalan dulu. Nama saya Abdul Rohim. Saya tinggal di Redo Kanan Dalam, RT 2, RW 2, Banyure, Purworejo. Pendidikan saya S2, kemudian latar belakang pekerjaan saya sebelum saya sebagai ketua KPU, saya sebagai tenaga administrasi di PKGSN atau terkenal dengan YCB. YCB itu singkatan GSA, Gotong Royong Satu Hati. Pekerjaan saya menjual peti mati, menyewakan ambulan, menyediakan polri dan sebagainya tentang alat kematian. Itu sehabis lulus SMA. Sambil bekerja di situ selama 10 tahun saya nyambi kuliah di IKIP Muhammadiyah. Lulus S1, kemudian bekerja di SMA Modern sebagai guru seni teater. Selanjutnya ada lowongan di SMK IPB Bahasa Indonesia. Saya jadi guru Bahasa Indonesia di SMK IPB selama 20 tahun. 1 tahun mengajar di SMK IPB ada tawaran menjadi wartawan. Kemudian saya mendaftar jadi sebagai wartawan wawasan dan bekerja sudah 17 tahun. Di wawasan itu honornya sedikit, tidak diangkat jadi wartawan resmi, tapi cukup koresponden. Kenapa? Karena saya merangkap sebagai guru. Di guru saya GTT, guru tidak tetap, tidak diangkat sebagai guru yayasan. Makanya honornya sedikit. Kenapa lo tidak diangkat sebagai guru yayasan sebagai kajian ini? Karena saya merangkap sebagai wartawan. Jadi ya sudahlah, sedikit-sedikit tapi berkah. Kemudian ada pendaftaran sebagai pengawas. Saya mendaftar dan diterima. Jadi saya bekerja 3 instansi sebagai guru IPB, merangkap sebagai wartawan, merangkap sebagai pengawas pemilu. Pulang rata-rata jam 11 sampai jam 12 malam setiap hari. Saya lakukan itu. Kemudian setelah 3 kali, 4 kali jadi pengawas pemilu, tahun 2013 daftar di KPU dan diangkat sebagai ketua sampai sekarang. Sudah 2 periode. Kemudian setelah pilkada 2015 kan banyak waktu luang. Saya minta izin pimpinan kalau kuliah lagi boleh enggak. Ternyata diizinkan ya, sambil di KPU saya kuliah lagi ya S2 dan alhamdulillah sudah lulus. Dan sebetulnya latar belakang saya adalah seniman. Saya itu guru seni teater, saya punya guru teater, saya pernah main di TVRI, saya pernah main sinetron, saya penulis naskah drama, penulis naskah skenario film maupun televisi, novel, cerpen, dan sebagainya. Dan saya merasa bahagia bisa mengisi di SMA Negeri 5 ini. Karena di sini putri saya lulus SMA Negeri 5 dan sekarang kuliah semester 7 di NHI Bandung. Sekarang namanya Politeknik NHI Bandung, Politeknik Pariwisata. Ya, saya juga kaget, masih kuliah, masih mahasiswa sudah menjadi bapaknya handphone baru. Dari apa ya? Dari praktek kerja pariwisata ternyata dapat honor. Dan honornya ternyata bukan rupiah, tapi dolar. Ini kan bukan pamer ya, bukan pamer sombongan, untuk memacu memotivasi supaya bisa meraih cita-cita yang
tinggi. Jadi jangan putus asa. Saya ini orang miskin, bapak saya tukang kayu, ibu saya tukang cuci. Tapi saya saat ini sebagai ketua KPU, luar biasa. Tapi apa? Bekerja keras, belajar dari belajar. Nah, Anda bisa jadi apa saja. Anda bisa jadi apa saja. Baiklah, langsung ke materi tentang pemilu 2024 akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari. Pas dengan hari kasih sayang Valentine Day. Kalau penyelenggara pemilu sering menyebutnya sebagai hari kasih suara. Tapi bagi para caleg, terutama caleg yang nakal ya, hari kasih uang. Hari politik itu tidak bisa lepas dan selalu ada. Nah, sebagai generasi muda, harapan bangsa tentu bisa memilih dengan hati nurani. Anda senang dalam sehari, tapi susah dalam 5 tahun. Karena 5 tahun sebetulnya kesejahteraan itu untuk kita semua, bukan untuk anggota dewan saja. Pemilu, proses rakyat memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan atau memilih pimpinan pemerintahannya. Wakil kita itu ya anggota DPR, anggota DPD. DPD itu untuk mewakili tingkat provinsi ya, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten. Juga untuk pimpinan pemerintahan, yakni presiden dan wakil presiden, gubernur atau bupati wakil bupati. Nah, nanti kita akan melaksanakan pemilihan gubernur bersamaan dengan pemilihan bupati tanggal 27 November 2023. Jadi setelah pemilu selesai, nanti langsung dilanjut pemilihan untuk mengganti nama pilkada. Pentingnya pemilu. Yang pertama, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu artinya apa? Kekuasaan. Jadi yang berkuasa itu adik-adik semua. Pak Jokowi jadi presiden itu karena siapa? Karena penjenengan, karena saya. Karena yang saya memilih. Saya datang dari PPS. Ya. Jadi yang kuasa itu kan suara jenengan itu sangat berharga. Maka banyak para caleg yang berusaha meraih panjenengan dengan segala cara. Kemudian yang kedua, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin untuk memperoleh legitimasi. Legitimasi itu apa? Pengesahan. Dari Bung Karno itu menjadi anggota dewan sudah sah karena sudah terpilih secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Anda datang ke TPS menyalurkan suaranya, yaitu Anda sudah terlibat dalam proses politik. Yang lebih dari itu misalnya sebagai penyelenggara pemilu, baik sebagai KPU maupun sebagai pengawas. Itu untuk berpartisipasinya. Kemudian yang berikutnya, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pergantian pemimpinan secara sah karena berdasarkan undang-undang. Ada negara yang pergantian pemimpinannya tidak sesuai dengan undang-undang. Melalui apa? Kudeta, perebutan kekuasaan. Contohnya mana? Presiden Idi Amin di Uganda. Itu bukan melalui pemilu, tapi melalui perebutan kekuasaan. Kemudian selanjutnya pengertian pemilu ya, menurut konstitusi. Pemilu dilaksanakan secara luber jurdil setiap 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun sekali dilaksanakan secara luber jurdil. Luber itu langsung umum, ber itu langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan DPRD. Yang DPR yang pusat, DPD itu mewakili provinsi,
setiap provinsi ada 4 wakil, kemudian presiden dan wakil presiden, dan DPRD ada provinsi dan kabupaten. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Jadi yang sebagai caleg ini peserta pemilu sebenarnya partainya. Caleg ini adalah wakil dari parpol. Sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Jadi tanpa melalui anggota partai, Anda bisa menjadi wakil rakyat. Melalui apa? Dewan Perwakilan Daerah. Ini mewakili provinsi. Setiap Jawa Tengah, setiap wilayah itu hanya 4. Setiap provinsi ada 4. Nah, Purworejo pernah ada wakil DPD, yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Al-Wali Nawawi pernah menjadi wakil DPD. Jadi kan bisa, tetapi harus ada dukungan, dukungan yang jumlahnya tertentu. Jumlahnya tertentu dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dan fotokopi KTP pendukung. Nanti itu dicek ke lapangan apakah betul mendukung jaringan atau tidak. Jumlahnya cukup relevan. Kemudian untuk peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Jadi gabungan parpol atau parpol yang memenuhi misalnya perolehan suara 20% dari jumlah suara total atau 25% suara nasional, dia dapat mencalonkan presiden, wakil presiden. Tapi kalau tidak mencukupi itu, biasanya bergabung parpolnya. Kemudian yang terakhir, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tetapi itu bersifat nasional, jadi di seluruh Indonesia ada penyelenggaranya. Bersifat tetap selalu ada setiap ada pemilu. Mandiri ini tidak tergantung pada pihak manapun. Berikutnya, next. Penyelenggara pemilu itu ada 3 selain KPU. Di tingkat pusat, KPU namanya KPU RI, provinsi KPU, provinsi Jawa Tengah, kalau di kita ya. Kemudian yang kabupaten namanya KPU Kabupaten. Nah, saya ini KPU Kabupaten. Di bawah saya masih ada lagi PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Di bawahnya lagi ada PPS, Panitia Pemungutan Suara. Ini di tingkat desa. Di bawahnya lagi paling akhir namanya KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Nah, Anda bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah Bawaslu. Bawaslu di pusat namanya Bawaslu RI, di provinsi namanya Bawaslu Provinsi, di kabupaten namanya Bawaslu Kabupaten, di kecamatan namanya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panwascam. Karena bersifat ad hoc, maka disebut Panwas. Di desa namanya PKD, pengawas kelurahan atau desa. Kemudian yang terakhir ada pengawas TPS. Yang terakhir penyelenggara pemilu DKPP. Ini adanya di pusat. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini untuk menyelesaikan, misalnya ada penyelenggara pemilu saya misalnya melakukan kesalahan, melanggar sumpah dan janji, korupsi atau berselingkuh, dilaporkan dan dipecat. Jadi ada 3 penyelenggara pemilu. Berikutnya, dalam pemilu selain ada peserta pemilu, ada pemilih. Syarat menjadi pemilih yang pertama adalah berusia minimal 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, terdaftar sebagai pemilih. Jadi Anda sudah masuk di DPT. Ketiga, warga negara Indonesia. Yang keempat, bukan TNI atau Polri, karena TNI Polri harus netral. Dan yang terakhir, tidak sedang dihilangkan hak pilihnya yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Sebenarnya ada yang warga negara Indonesia yang dihilangkan hak pilihnya. Ada koruptor yang merugikan negara sangat banyak, kadang-kadang ditambahi vonisnya, tidak diberi hak
dalam memilih misalnya. Ada. Dan ini pernah terjadi di Indonesia. Berikutnya, kaitannya tentang sistem pemilu. Jadi, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Jadi setiap warga negara dimanapun selama dia di wilayah negara Indonesia, bahkan di luar negeri, dia bisa memilih. Tetapi kalau dia sudah bukan warga negara Indonesia, baik di luar negeri maupun di Indonesia, dia tidak mempunyai hak memilih. Sedang pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sekarang ini proporsional terbuka, kemarin isinya proporsional tertutup. Proporsional tertutup itu tetap ada nama, tetapi namanya yang menentukan adalah partai. Diurutkan nomor 1, 2, 3, 4. Jadi yang partainya memperoleh suara terbanyak, yang duduk di anggota dewan yang nomor 1. Walaupun perolehan suara partai itu misalnya diperoleh dari caleg yang nomor 7. Nah, kalau proporsional terbuka yang saat ini, walaupun dia nomor 7, kalau dia mendapat suara terbanyak, dia terpilih menjadi anggota dewan. Walaupun yang nomor 1 mungkin urutan kelima misalnya perolehan suara terbanyaknya, yang nomor 1 tidak punya hak menjadi anggota dewan. Itu proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Jadi setiap provinsi wakilnya tidak 1, tetapi banyak, ada 4 orang. Sudah ditentukan undang-undang jumlahnya 4 setiap provinsi. Berikutnya tahapan pemilu ada 11 tahapan. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 22, tepatnya di bulan Oktober ya, sudah dimulai tahapan pemilu. Yang pertama adalah perencanaan program dan anggaran. Ini dilakukan oleh KPU RI. Kita sebagai pelaksana tidak mengusung program ataupun anggaran. Kita sebagai pelaksana hanya menunggu saja. Kemudian yang kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih. Sekarang ini sudah ditetapkan daftar pemilih tetap. Nah, silakan Anda yang sudah berusia 17 tahun cek apakah nama saudara sudah masuk di DPT atau belum. Karena yang punya hak pilih yang masuk di DPT dan memiliki KTP. Tetapi bila Anda belum masuk DPT tetapi punya KTP, Anda punya hak memilih. Tetapi dibatasi nanti waktunya jam 12 sampai jam 1. Karena Anda masuk DPT, tapi punya KTP atau KK. Nanti tunjukkan pada petugas, saya tidak masuk DPT tapi saya punya KTP. Saya ingin bersusun. Nah, maka Anda nanti masukkan ke daftar pemilih khusus. Nah, berikutnya yang ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Kemudian yang keempat, penetapan peserta pemilu. Saat ini sudah ditetapkan peserta pemilu jumlahnya 24, 18 secara nasional dan 6 partai lokal Aceh. Kemudian yang kelima, penetapan jumlah kursi dan persiapan daerah pemilihan. Jumlah kursi sudah ditetapkan untuk Purworejo 45 kursi dan daerah pemilihan ada 6. Nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian tahapan ke-6 saat ini sedang berlangsung. Nah, saat ini bulan Agustus, ya, sejak Oktober lalu sampai sekarang kita sudah memasuki tahapan ke-6 pencalonan presiden wakil presiden anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Karena kita di kabupaten, kita melaksanakan pencalonan di tingkat kabupaten. Saat ini tahapannya adalah menjelang DCS, daftar calon sementara. Kemarin yang daftar di KPU calegnya itu jumlahnya 627. Nah, kemarin ketika pemeriksaan berkas
dan tidak bisa memenuhi. Nah, nanti mungkin berkurang. Ya. Nanti akan kita tetapkan tanggal 16 Agustus DCS-nya. Berikutnya, setelah nanti penetapan DCS, kemudian DCT, daftar calon tetap, baru masuk tahapan ke-7, kampanye pemilu. Ini selama 75 hari, selanjutnya tanggal 11, 12, 13 Februari, tahapan yang ke-8 masa tenang, tahapan ke-9 pemungutan dan penghitungan suara atau coblosan tanggal 14 Februari. Berikutnya tahapan ke-10 penetapan hasil pemilu, yang terakhir pengucapan sumpah janji calon terpilih. Nah, ini sudah bukan tugas KPU, tapi tugas pemerintah. Kalau DPRD Kabupaten yang mensumpah gubernur dan seterusnya. Berikutnya, tahapan tadi sudah jelas. Lanjut. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi, partai yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah nomor 1 PKB, nomor 2 Gerindra, nomor 3 PDIP, nomor 4 Partai Golkar, nomor 5 Partai Nasdem, nomor 6 Partai Buruh, nomor 7 Partai Gelora, nomor 8 PKS, nomor 9 PKN atau Partai Kebangkitan Nasional, nomor 10 Hanura, nomor 11 Garuda, nomor 12 PAN, Partai Amanat Nasional, 13 Partai Bulan Bintang atau PBB, 14 Demokrat, 15 PSI, 16 Perindo, 17 PPP, meloncat nomor 24 Partai Umat. Kenapa Partai Umat nomor 24? Nah, setelah nomor 17, nomor 18 adalah Partai Lokal Aceh sampai nomor 23. Nah, nomor 24 ini Partai Umat sebelumnya tidak lolos, kami mengajukan gugatan di MK dan dikabulkan, akhirnya dia dimasukkan ke partai yang paling akhir nomor 24. Nah, kaitannya daerah pemilihan, tadi disebutkan bahwa daerah pemilihan Purworejo ada 6. Daerah pemilihan pertama Purworejo Kaliksing. Daerah pemilihan kedua Monggol Purwodadi Bagelen. Anda yang tinggal di Kaliksing atau di Purworejo tidak bisa mendapat surat suara untuk daerah pemilihan caleg dapil 2 wilayah Monggol Purwodadi Bagelen. Jadi sudah ditentukan surat suaranya. Kalau Anda pindah misalnya dari Purworejo ke Bagelen, ya, karena pindah Anda tidak bisa memilih anggota DPRD kabupaten, tapi provinsi, DPD, DPR RI dan Presiden dan Presiden. Ya, karena pindah dapil. Untuk dapil 3, Bayan, Banyurep, dapil 4 Kunarjo, Brabat, Butuh, dapil 5 Kemiri, Pituruh, sama Bruno, dapil 6 terakhir Bener, Betang, Luwangi. Itu untuk dapil DPRD Kabupaten Purworejo. Untuk DPRD pusat atau DPR RI, ya DPR RI ya. Ini maksudnya kita dapil ikutnya dapil 6 ya. Dapil 6 Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Pekalongan. Itu untuk DPR RI. Sedangkan untuk DPRD provinsi kita masuk wilayah 9 Purworejo, Wonosobo, dan Temanggung. Jadi pembagian dapilnya itu untuk DPD pembagiannya provinsi. Kita seluruh warga Jawa Tengah kita bisa dapat surat suara DPD. Tapi kalau Anda pindah Jawa Timur, ya Anda hanya dapat 1 surat suara, apa? Presiden dan Presiden. DPD provinsi tidak bisa, DPR RI tidak bisa karena KTP-nya adalah Purworejo, tapi pindah Jawa Timur. Jadi itu agak rumit memang. Berikutnya
Yang pertama adalah Anda harus memahami visi misi dan program calon wakil rakyat atau partai politik yang akan dipilih maupun presiden dan wakil presiden yang akan dipilih. Jadi programnya apa sih? Tujuannya apa sih? Anda harus pahami betul. Kemudian pahami juga track record calon yang akan kita pilih, latar belakang. Latar belakang misalnya besok calon presiden. Misalnya kalau kita memprediksikan ya dari calon yang sudah ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan. Nah, Anda harus pahami betul untuk memilih salah satu di antara ketiganya. Seandainya orang tiga itu nanti menjadi calon presiden. Termasuk yang di Purworejo, dengan misalnya tinggal di wilayah benar. Caleg untuk wilayah Dapil 6 itu siapa saja, Anda harus pahami betul. Visi-misi partainya apa, track recordnya bagaimana. Jangan bandar nomor dipilih, ya. Bekas narapidana dipilih. Ada enggak caleg yang seperti itu? Ada. Dan lolos di daftar calon sementara ini yang sedang kita cermati. Kemudian yang berikutnya mengikuti informasi terkait dengan pemilu ya, termasuk pertemuan hari ini Anda mengikuti dengan seksama baik yang disampaikan oleh anggota dewan tadi, juga dari BDRI, termasuk yang dari saya. Dan tidak hanya dari kegiatan ini, tetapi misalnya dari siaran televisi, siaran radio, melalui handphone, ya, medsos, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Silakan Anda pahami betul supaya Anda paham betul tentang pemilu. Kemudian cek and cek informasi tentang pemilu yang diperoleh dari berbagai sumber dan dari sumbernya langsung. Nah, ini dari sumbernya langsung dari saya. Anda nanti bisa bertanya langsung seandainya ada hal-hal yang belum diketahui. Jangan hanya kata orang. Kemudian tidak terpengaruh oleh berita hoax dan tidak menyebarkan berita hoax. Hati-hati ini Anda kalau jangan sampai menyebarkan hoax, jangan sampai terpercaya. Banyak sekali ketika menjelang Pilpres nanti berita hoax ini berseliweran luar biasa kejamnya, penghinaan dan sebagainya itu akan muncul. Atau kita sering menamakan balik kampanye. Kemudian bersikap objektif, kritis, dan cerdas dalam menyikapi isu politik dan pemilu. Harus berhati-hati. Gunakan hak pilih, datang ke TPS, pilih yang pantas menjadi wakil rakyat, dan pilih pemimpin kita sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian awasi kinerjanya, bagaimana realisasi janji politiknya. Bila dia menawarkan janji kepada jenengan, setelah terpilih, Anda kawal, jangan diamkan saja. Jenengan katanya mau memperbaiki jalan desa, tidak hanya pengerasan, tapi juga pengaspalan. Jenengan katanya akan memajukan pendidikan di tempat saya. Tapi mana faktanya? Tagih dikawal. Berikutnya, peran serta dalam pemilu. Nah, beberapa hal yang bisa Anda ikuti. Yang pertama, terlibat dalam penyelenggara pemilu. Nah, sebagai anggota KPPS, minimal usia 17 tahun Anda bisa menjadi KPPS. Honornya lumayan, lebih dari 1 juta sekarang. Kalau dulu di bawah 1 juta, sekarang sudah lebih dari 1 juta. Kalau dulu kerjanya berat, 5 jenis pemilu berat, besok lebih ringan. Karena apa? Di setiap TPS disediakan alat kopi. Jadi tidak menulis sejumlah saksi artinya 18 parpol, nulis 18 berkas, besok cukup fotokopi 1 saja. Fotokopi kemudian catnya saya basah. Jadi lebih ringan. Kemudian mengawasi setiap tahapan pemilu. Setiap tahapan itu diawasi. Saat ini tahapan pencalonan. Besok ketika kita mengumumkan DJH, cermati caleg-calegnya apakah bermasalah, tidak, kalau ada laporkan, tentu dengan bukti yang ada. Kemudian membantu sosialisasi pemilu.
materi yang Anda dapatkan hari ini, Anda sampaikan kepada keluarga, ayah, ibu, kakak, tetangga, dan sebagainya, itu Anda sudah turut berperan serta menyukseskan pemilu. Berikutnya, membantu pendidikan politik bagi pemilih. Ya, seperti saya di sini saat ini menyampaikan informasi itu namanya pendidikan pemilih. Anda juga bisa ke teman-teman sebaya yang tidak ikut di acara ini misalnya. Nah itu membantu pendidikan politik bagi pemilih. Kemudian survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil pemilu. Ini dilaksanakan oleh lembaga survei. Itu materi saya cukup membosankan ya, karena formal kami sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa keluar dari aturan dan undangan sehingga terkesannya kaku. Memang inilah materi yang harus kami sampaikan kepada adik-adik, semoga bermanfaat, dan apabila masih kurang paham, ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada saya siap untuk menjawabnya. Barangkali itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Ketua KPU Kabupaten Purworejo yang menyampaikan tentang pemilu. Bagi Mas Mbak telah disampaikan tentang pemilu. Tadi ada yang ingat ya? Pemilu tanggal berapa? Apal itu Pak. Apal ya? Jadi jangan lupa di hari kasih sayang, kasih suara juga ke TPS. Karena kontribusi panjenengan meskipun satu suara itu sangat bermakna, sangat penting bagi kehidupan berbangsa 5 tahun ke depan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi bisa untuk menjadi pedoman masyarakat semuanya, bahwa setiap 5 tahun sekali pasti negara kita melakukan untuk pesta demokrasi, tapi tidak ada suguhan makanan ya, nanti suguhannya karena suara yang panjenengan pilih sesuai dengan hati nurani. Untuk sesi yang terakhir ini ada pertanyaan dari Mas Mbak semuanya? Halo? Ada yang bertanya? Satu, sebelah kanan Mas-mas ada? Monggo Mbak, ke depan disebutkan namanya, pertanyaannya apa? Monggo. Pertinyi ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anelina Fani dari kelas 11-2. Izin bertanya Bapak, kami kan sebagai pemilih pemula pasti awalnya bingung, kami harus memilih karena apa, dan mungkin karena saking bingungnya banyak kasus pemuda-pemudi yang memilih untuk apatisme terhadap politik. Nah, padahal kan apatisme ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka golput. Nah, lalu bagaimana cara kami untuk mencegah apatisme yang berkemungkinan muncul dalam diri kami? Terima kasih, Pak. Anin, terima kasih. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi enggak? Mbak Anin. Tentang apatisme dari pemuda-pemudi. Cara mencegah apatisme. Nanti berikan penjelasan. Monggo ada Bapak mudah bisa memberikan pencerahan agar bagaimana cara mencegah apatisme. Kalau dari saya pertanyaannya begini, Anda kepingin menjadi warga negara yang baik atau tidak? Nah, kalau menjadi warga negara yang baik, berarti Anda harus menggunakan hak pilihnya dengan baik. Apabila menjadi golput, apakah kategori menjadi warga negara yang baik? Nah, pertanyaannya itu mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Jo. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa itu. Bagaimana cara mengatasi para generasi
Boleh, Pak? Karena apatis ini menunjukkan golput. Golput itu kalau zaman Orde Baru dinamakan golongan putih. Tapi di era reformasi ini namanya golput sudah hampir tidak ada. Golput itu bentuk protes karena pemilu dulu di zaman Orde banyak kecurangan. Karena banyak kecurangan, saya lebih baik tidak hadir di TPS, tidak milih. Luweh-luweh bahasa Prancisnya. Jadi golput dulu. Saya dulu juga pernah golput. Zaman dulu, zaman Orde, karena saya mengenal apa itu ya, yang menang ya itu aja. Karena terjadi banyak kecurangan. Zaman Orde Baru. Orde Baru mungkin ya sebelum tahun 98. Orde lain belum ada. Zamannya Orde Baru itu ya dia agar sekolah Anda itu dulu cat kuning. Kalau dulu sudah ada sekolahnya. Gedung-gedung kantor, terus kantor itu akhirnya kuning. Marka jalan, trotoar itu dicat kuning, jembatan kuning. Apa? Karena partai tertentu, karena dulu pemenangnya adalah golongan kami. Zaman Orde Baru contohnya semuanya di kuning-kuning, warna partai. Tapi anehnya itu terjadi di Jawa Tengah. Di Jawa Timur nggak ada seperti itu. Nah, apatis itu semacam keraguan, semacam keputusasaan, termasuk yang lain itu yang tidak peduli. Padahal negara kita yang punya itu siapa sih? Yang punya kan kita. Kedaulatan rakyat. Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat itu di tangan pendirinya. Saya ingin tanya, setiap tahun Anda bayar pajak nggak? Pajak rumah, tempat tinggal, tanah, PBB, pajak 10 tahunan. Ya toh? PBB. Anda punya kendaraan bermotor, bayar pajak nggak setiap tahun? Bayar pajak. Anda punya mobil, bayar pajak tidak? Pajak. Nah itu uangnya dikumpulkan, terus untuk apa? Mestinya untuk membangun, dikembalikan lagi ke panjenengan semua, ya toh? Untuk bangun jalan, untuk bangun pengairan, untuk pendidikan supaya Anda semakin cerdas. Ini siapa yang mengolah? Siapa yang mengolah? Pemerintah bersama wakil rakyat. Wakil rakyat ikut ngawasi. Nah, pemilu ini untuk memilih pemimpin kita, wakil kita, untuk mengatur uang kita. Uangnya kita, uangnya saya juga, uangnya panjenengan. Nah ini kalau dipimpin oleh orang yang tidak benar, digunakan seenaknya. Makanya Anda harus memilih orang yang tepat agar uang dari jenengan kembali ke jenengan dengan wujud jalannya bagus sekali. Misalnya jalan ini, jalan ke Sumatera sekarang sudah halus sekali. Siapa itu yang mengusulkan itu? Pimpin kita. Itu orang yang kita itu harus diperjuangkan. Kita harus datang ke TPS memilih orang yang sesuai keinginan kita, yang nanti akan meneruskan pembangunan yang dananya dari kita sendiri. Anda kalau cermat, Anda teliti, itu di DPR sekarang ada dewan yang ternyata dia seorang bantar nomor. Ternyata dia narapidana yang pernah dipenjara. Kira-kira dengan rela tidak dipimpin oleh orang-orang seperti itu? Kalau saya pribadi nggak rela. Saya kemarin waktu nyoblos orang itu. Nah, besok itu diperjuangkan. Anda harus memperjuangkan. Caranya apa? Datang ke TPS. Kalau Anda tidak datang ke TPS, tidak menyalurkan hak pilihnya, Anda berarti Anda kan membiarkan orang yang tidak pas menurut saya untuk duduk di pemimpin sebagai wakil kita.
diperjuangkan melalui apa? Melalui wakil kita, melalui pemimpin kita. Nah, maka kita lihat programnya ada nggak? Ada pemimpin yang mau menggratiskan pendidikan kita, itu kita pilih. Dan kita kan harus datang ke TPS, ini memilih itu. Jadi menyadarkan kepada generasi muda akan arti pentingnya pemilu. Pemilu itu 5 tahun, berarti untuk kepentingan kita 5 tahun ke depan. Sudah ya? Jawaban saya jelas ya? Jadi harus diperjuangkan deh. Kalau ada yang lain berarti negara mau jadi apa? Kita terima saja, ya kan? Negara harus baik, kita harus baik. Itu harus diperjuangkan. Itu Pak jawaban saya. Ada lagi pertanyaannya atau mungkin ada yang pertanyaan lain lagi? Mungkin di sebelah barat ada? Mas-mas ada yang bertanya? Dari mbak-mbak ada pertanyaan lagi? Cukup? Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita selesai mungkin nanti kita akan menyemarakkan yel-yel yang tadi kita awal di depan ya, kita latihan di depan. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 5 Purworejo beserta jajarannya yang telah bekerjasama dengan Badan Kesbangpol dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi pendidikan politik bagi calon pemilih pemula. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya atas nama pribadi dan atas nama Badan Kesbangpol apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak kekurangan dari hal apapun, dari persiapan sampai pelaksanaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Mbak mungkin Mbak, maju dikit. Purworejo, Kesbangpol, SMA Negeri 5 Purworejo, gratifikasi murni. Terima kasih. Tahan dulu Pak, foto dulu Pak, foto dulu. Tahan dulu. Lihat sini 1, 2. 1, 2. Yuk kayak bebas. Ngepal. Ya sembarang. Ngepal dulu. Komando dulu semua. Komando semua dulu yang di belakang. Mas, komando semua dulu, Mas. Komando semua ya. 1, 2. 2. Yuk bebas. Yuk 1, 2. Ya cukup. Siang Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Satunya? Oke, Mbak Galuh, gimana tanggapan jenengan tentang kegiatan hari ini Mbak? Sangat senang juga bisa membantu lebih paham Mbak nanti ya? Oke, kalau gambaran kedepannya gimana Pak untuk tanggal 14 Februari 2024 nanti Pak? Sudah ada gambaran belum? Belum, jadi harus belajar lagi Pak ya? Oke, kalau Mbak Nagita gimana? Iya, sama sangat senang dan juga sangat membantu sekali dengan materi yang tadi Bapak sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Oke. Enggak. Harapan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi calon pemilih pemula agar memberikan pemahaman kepada calon pemilih pemula agar terhindar dari praktek-praktek money politik dan berita-berita hoax, dan memberikan pemahaman agar menambah wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik Pak sebagai warga negara Indonesia untuk bisa berkontribusi di Pesta Demokrasi 2024. Seperti itu. Oke. Pak, kalau tanggapan Bapak tentang apa siswa-siswi SMA 5 tadi bagaimana Pak?
antusiasnya antusias Bapak. Untuk siswa-siswi SMA 5 bersemangat karena ada beberapa pertanyaan yang berkualitas Pak, terutama bagaimana cara menghindari berita hoax, ada juga yang berkeinginan bagaimana cara menjadi anggota DPRD. Jadi mereka ada semangat untuk menjadi calon pemimpin-pemimpin penerus bangsa. Oke, harapannya Pak? Harapannya kami berharap agar para siswa-siswi SMA Negeri 5 Purworejo ke depan menjadi calon-calon generasi penerus pemimpin bangsa dan mereka ada semangat untuk bisa memberikan pemahaman di hasil sosialisasi ini kepada teman-teman atau tetangga keluarga yang tidak ikut dalam kegiatan sosialisasi. Oke, Kepala terima kasih, SMA Pak. Negeri 5 Purworejo, Dr. Andes. Selamat Setia Mulyaningsih siang, Bu. BPD, BI menyampaikan. Bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang kegiatan yang diadakan Kesbangpol dan tadi ini Bu, hari ini tadi? Terima kasih Pak, untuk kegiatan ini kami sangat menyambut baik sekali dan kegiatan ini memang sangat penting sekali untuk pemilih pemula, anak-anak kami terutama yang mereka akan menjadi sebuah pengalaman pertama nanti untuk mengikuti kegiatan pemilu di tahun 2024 nanti. Jadi kami sangat menyambut baik dan kami berterima kasih, anak-anak juga antusias untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih untuk Kesbangpol. Kalau harapan kedepannya gimana Bu? Harapan ke depan nanti kegiatan ini akan terus berlanjut Pak, untuk pemilih pemula yang berikutnya juga terus berlangsung dan karena ini memang kegiatan yang sangat penting untuk anak-anak, jadi semakin nanti ada peserta didik yang baru juga mereka mendapatkan pelatihan seperti ini, mendapatkan sosialisasi seperti ini. Bu, kalau di sekolah sendiri ada nggak pemahaman untuk calon pemilih baru itu Bu? Ada Pak, di pembelajaran PKN terutama itu diajarkan tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana menghadapi pemilu seperti itu Pak. Memang ada di dalam pembelajaran PKN. Oke, siap. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama.